Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Gagal Kredit. Di sini saya akan memberikan cara ataupun tips ketika teman-teman galbay di aplikasi kredit pintar ya. Cara menghadapi DC lapangannya ataupun peneroran yang melalui WhatsApp, dan apakah aplikasi kredit pintar ini melakukan penyebaran data. Oke, sebelum saya lanjut, silakan teman-teman untuk klik subscribe terlebih dahulu agar saya selalu semangat lagi untuk membuat konten-konten selanjutnya. Kita langsung saja. Yang pertama, saya akan bahas terkait tentang penagihan ataupun peneroran yang dilakukan oleh DC kredit pintar melalui WhatsApp ataupun telepon. Jadi yang pertama-tama teman-teman itu harus lakukan ya, settingan panggilan di telepon teman-teman, di handphone teman-teman itu diaktifkan, khusus nomor yang tidak dikenal. Teman-teman aktifkan ya. Jadi nanti secara otomatis akan terblokir. Nah, dia nanti masuknya ke WhatsApp, melalui WhatsApp ya, menerornya. Jadi untuk panggilan seluler tidak akan bisa memanggil lagi, menelpon lagi, menghubungi teman-teman karena sudah diaktifkan, khusus panggilan dari nomor yang tidak dikenal. Nah, setelah nanti masuk ke WhatsApp, kalau bahasa mereka masih biasa-biasa saja, cukup teman-teman abaikan saja ya, diabaikan. Jangan direspon, jangan diblok. Yang paling penting teman-teman jangan pernah menunjukkan rasa takut kepada mereka. Dan jangan kaget juga, mereka itu meneror bukan hanya menggunakan satu nomor, bisa sampai puluhan nomor ya. Jadi teman-teman jangan kaget, karena memang itu cara mereka, seperti itu ya, agar kita ini dibuat tidak tenang sama mereka. Nah, jadi permasalahan terkait tentang intimidasi ataupun ancaman dari DC kredit pintar ini, itu semuanya hanya gertakan saja ya. Bahwasanya dia menunjukkan video ataupun foto dengan posisi dia lagi berada di rumah nasabah lain untuk menuju ke rumah teman-teman. Itu hanya gertakan saja ya. Itu hanya gertakan saja. Jadi jangan takut. Ketika ada bahasa seperti itu, teman-teman tantangin aja, nggak jadi masalah ya kalau lagi santai. Tapi kalau lagi repot udah cukup diabaikan aja, biar mereka capek sendiri. Direspon juga nanti yang ada nerus makin jadi, karena mereka itu nggak mau kalah ya. Contoh misalkan nih, saya pernah menangani teman saya yang ketika dia galbay di kredit pintar, dimana itu WhatsAppnya saya yang pegang, saya yang merespon DC tersebut. Saya tantangin, tapi mereka tetap nggak nyambung ya. Ketika sudah disekakmat nggak nyambung, jadi percuma. Jadi cukup diabaikan saja, jangan direspon dan jangan diblok. Ini terkait tentang peneroran melalui WhatsApp ya, penagihan. Nah, bicara masalah DC lapangannya, teman-teman jangan di skip ya, karena di akhir video ini nanti akan saya bahas masalah penyebaran data di aplikasi kredit pintar. Apakah mereka melakukan itu? Nanti akan saya bahas. Lanjut ke terkait tentang DC lapangan ya. Banyak sekali yang bertanya di wilayah teman-teman ini ada DC-nya enggak? Sudah telat sekian. Simak baik-baik teman-teman ya. Bicara masalah DC kredit pintar, itu mereka akan datang setelah teman-teman keterlambatan 3 bulan ya, paling cepat 2 bulan, tapi kebanyakan 3 bulan. Dan wilayah mana saja yang akan dikunjungi oleh DC kredit pintar ini? Jadi hanya Jabodetabek aja ya. Di luar Jabodetabek itu kebanyakan tidak ada. Bahkan Jabodetabek pun yang udah masuknya kota atau kabupaten, itu rata-rata nggak pada nyampe kalau tagihannya kecil. Tapi kalau tagihannya di 1-2 ke atas, itu datang ya. Itu pun pas galbay di 3 bulan. Berapa kali mereka datang? Itu hanya 2 kali maksimal ya. Yang penting teman-teman ketika ditagih, jangan pernah menunjukkan rasa takut ataupun menjanjikan kepada DC tersebut ya. Bicara apa adanya saja. Saya belum ada uang, nanti saya usahakan. Kalau disuruh tanda tangan, jangan mau, karena tanda tangan itu tanpa paksaan. Itu sudah pasti ya, harus teman-teman lakukan. Jadi setiap ditagih harus konsisten jawabnya. Gitu. Intinya jangan pernah menunjukkan rasa takut, karena debt collector itu mencari kelemahan kita. Ini orang takutnya diapain nih? Coba gue pakai cara ini, gue ancam deh karena hukum, atau gue ancam
datanya di blacklist, nanti nggak akan bisa mengajukan ke perbankan manapun. Itu mereka akan melakukan cara apapun agar kita takut. Makanya di sini saya pesan kepada teman-teman, jangan pernah menunjukkan rasa takut ya. Karena bicara masalah utang piutang itu tidak akan ada jadi masalah ya. Nggak ada kaitannya dengan hukum, nggak ada kaitannya. Nah, jadi santai aja buat teman-teman ya. Jangan pernah menunjukkan rasa takut. Nah, bicara masalah di lapangan tuh wilayah mana saja, kebanyakan di luar Jabodetabek itu nggak nyampe ya, nggak datang ke sana gitu. Bahkan Jabodetabek pun nggak semuanya datang juga, ada beberapa sebagian dari teman saya ya tagihan yang 2 juta nggak nyampe. Jadi kembali lagi sebenarnya ke hoki teman-teman masing-masing ya, intinya kembali lagi ke hoki dan kembali lagi sama diri teman masing-masing. Dengan satu catatan, jangan pernah menunjukkan rasa takut. Jadi kalau ada peneroran dengan banyak nomor, udah nggak usah kaget, santai aja. Memang cara mereka seperti itu, ya. Karena apa sih? Nggak cuma kredit pintar, semua pinjol itu bisa menggerogoti pikiran kita, membuat kita tidak nyaman. Untuk kerja pun bahkan terganggu, jadi nggak semangat, ya. Jadi sudah, kalau yang sudah galbay ataupun diteror sama dise kredit pintar, abaikan saja, lupakan, fokus sama kerja, sama kesibukan teman masing-masing. Nah, untuk yang terakhir, pertanyaan apakah sebar data? Aplikasi kredit pintar bisa melakukan penyebaran data ya di luar kontak darurat. Jadi kalau aplikasinya teman-teman nggak dihapus atau main hapus aja. Nah, untuk cara penghapusannya agar aplikasi kredit pintar ini tidak melakukan penyebaran data, sudah saya siapkan videonya ya. Silakan teman-teman cek di linknya di bawah deskripsi ya. Nanti teman-teman cara penghapusan aplikasinya lihat aja di video yang sudah saya siapkan, linknya di bawah deskripsi. Jadi intinya gitu, aplikasi kredit pintar bisa nyebar ya, melakukan penyebaran data kalau aplikasinya tidak dihapus. Kalau enggak, asal hapus saja. Jadi ada caranya juga untuk penghapusan aplikasi pinjol ini ya. Oke teman-teman, semoga informasi ini ataupun tips dari saya bisa bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih sudah support channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.